told you I'm not getting reception out here. Halo Ngab, apa kabar semuanya? Semoga wifi kalian aman ya. Di video kali ini bakal ngebahas film berjudul Blue Lagoon, rilisan tahun ke-2012. Film ini mengisahkan dua remaja Danny dan Emma yang tanpa sengaja terdampar di sebuah pulau terpencil tak berpenghuni. Kejadian ini bermula saat mereka ikut program sekolah yang diadakan di sebuah pulau dekat wilayah Trinidad, Venezuela. Penasaran bagaimana perjuangan mereka bertahan hidup? Dan kisah yang terjadi di pulau tersebut. Sebelum kalian terdampar sama cewek tobrut, jangan lupa like, komen, dan subrek biar nggak ketinggalan cerita film seru lainnya. Kisah ini diawali dengan suasana pagi hari yang tenang. Sebuah jam alarm tiba-tiba berbunyi, membangunkan dua remaja, seorang pria dan seorang wanita. Remaja putri bernama Emma dikenal sebagai sosok yang patuh pada orang tuanya, memiliki pergaulan luas, dan merupakan salah satu siswi paling populer di sekolah menengah atas tempatnya belajar. Berbeda dengan Emma, Danny justru dikenal sebagai sosok pemberontak. Ia sering berselisih dengan ayahnya, tidak populer di sekolah, dan hanya memiliki sedikit teman. Meski begitu, mereka berdua bersekolah di SMA yang sama. Suatu hari, sekolah mereka mengadakan perjalanan ke Trinidad dengan tujuan membangun sekolah untuk anak-anak setempat, sekaligus menjelajahi pulau-pulau di sekitarnya. Setelah seharian penuh melakukan kerja bakti, malam pun tiba. Saat itulah Emma diajak diam-diam keluar dari hotel oleh teman-teman perempuannya untuk menghadiri pesta karnaval yang berlangsung di atas sebuah kapal. Saat pesta berlangsung di tengah laut, suasana mendadak berubah kacau ketika sebuah kapal patroli polisi Trinidad datang membubarkan pesta ilegal tersebut dan melakukan razia uyah haram. Kepanikan pun tak terhindarkan, terutama di antara para pengunjung yang membawa barang terlarang. Emma, yang sama sekali bukan tipe gadis pembuat masalah, ikut merasa cemas. Saat berada di tepi kapal, tanpa sengaja ia tersenggol oleh seseorang yang panik. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan seketika terjatuh ke laut tanpa disadari oleh teman-temannya. Di saat yang sama, Danny yang juga berada di kapal itu tak sengaja melihat kejadian tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melompat ke air dan berhasil menarik Emma ke sebuah perahu karet speedboat yang terikat di sisi kapal. Demi menghindari kejaran polisi dan masalah yang lebih besar, Danny memutus tali pengikat perahu tersebut. Ia berniat membawa Emma kembali ke hotel setelah situasi aman. Namun setelah kapal patroli dan kapal pesta menjauh, Danny mencoba menyalakan mesin perahu. Betapa terkejutnya mereka ketika membuka penutup mesin. Mesin perahu itu ternyata tidak ada. Di saat bersamaan, badai besar datang menerjang, mengombang-ambingkan perahu kecil mereka di tengah lautan. Keesokan paginya, suasana di hotel tempat rombongan sekolah menginap mendadak ricuh. Para guru mulai panik ketika menyadari bahwa Danny dan Emma tidak kembali sejak pesta karnaval semalam. Pencarian pun dilakukan, namun keduanya seolah menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, Danny dan Emma masih terombang-ambing di tengah lautan luas. Mereka mencoba menghubungi siapapun menggunakan ponsel mereka, berharap ada sinyal yang tersisa. Sayangnya, layar ponsel hanya menunjukkan ketiadaan jaringan. Tak ada pilihan lain, mereka terpaksa pasrah mengikuti arus laut, terkatung-katung di atas perahu karet tanpa mengetahui kemana nasib akan membawa mereka. Dehydrated. That's what gives you a hangover. Really? We're floating in the middle of the Caribbean. You know that, right? Setelah terombang-ambing cukup lama, arus laut akhirnya membawa mereka ke sebuah pemandangan yang membangkitkan harapan. Dari kejauhan, Emma melihat sebuah pulau kecil dan langsung bersemangat. Keduanya pun segera mendayung sekuat tenaga menuju pulau tersebut. Meski penuh perjuangan, Danny dan Emma akhirnya berhasil menginjakan kaki di daratan. Setibanya di sana, mereka langsung menjelajahi pulau dengan harapan menemukan bantuan atau tanda-tanda kehidupan. Di tempat lain, kabar hilangnya Danny dan Emma membuat
membuat kedua orang tua mereka dilanda kepanikan. Mereka memutuskan terbang ke Trinidad untuk ikut mencari anak-anak mereka, meski penerbangan saat itu terhambat oleh cuaca buruk. Cerita kembali ke pulau terpencil tersebut. Danny dan Emma berjalan semakin jauh menembus rimbunnya semak belukar dan pepohonan. Perbedaan sifat di antara mereka kerap memicu perdebatan kecil di sepanjang perjalanan. Hingga akhirnya, langkah mereka terhenti di depan sebuah air terjun yang begitu indah dan menenangkan. It's beautiful. Come on, we gotta keep going. Come on, take a picture. We're already in a... Mereka kembali melanjutkan perjalanan menyusuri pulau tersebut. Setelah berjalan berjam-jam hingga mencapai sebuah tebing pantai yang tinggi, barulah mereka benar-benar menyadari bahwa pulau itu sama sekali tidak berpenghuni. Tak punya pilihan lain, Danny dan Emma memutuskan kembali ke tempat perahu mereka ditambatkan. Namun setibanya di sana, keduanya terkejut bukan main. Perahu karet itu telah lenyap, terseret arus laut yang pasang. Kini, harapan untuk meninggalkan pulau tersebut pun sirna. Dengan langkah lelah, mereka hanya bisa menyusuri garis pantai sambil mencari tempat yang aman untuk beristirahat malam itu. Sembari berharap, suatu saat tim penyelamat akan datang menemukan mereka. Saat malam tiba, Danny berhasil menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Di bawah langit malam yang sunyi, Danny dan Emma terpaksa tidur beralaskan pasir, berlindung di bawah rimbunan pepohonan, menunggu hari esok dengan penuh ketidakpastian. Keesokan paginya, Danny terbangun dan langsung menyadari Emma tidak berada di dekatnya. Ia pun mencarinya hingga akhirnya melihat Emma sedang menuliskan tanda sos besar di atas pasir pantai, berharap ada yang melihat dari kejauhan. Setelah itu, Danny membersihkan diri di laut untuk menyegarkan badan sebelum kembali membantu Emma. Sementara itu, di kota Trinidad, orang tua Danny dan Emma meluapkan kemarahan dan kepanikan mereka kepada tim SAR setempat. Sudah 2 hari pencarian dilakukan, namun keberadaan kedua remaja itu masih belum juga ditemukan. Kembali ke pulau kosong, Danny dan Emma mulai berusaha bertahan hidup. Mereka membuat sebuah gubuk sederhana dari ranting pohon dan daun kelapa untuk melindungi diri dari terik matahari, hujan dan dinginnya angin pantai. Dalam kebersamaan itu, keduanya mulai banyak mengobrol, membicarakan rencana masa depan dan impian mereka setelah lulus SMA. Perlahan, hubungan Danny dan Emma pun terlihat semakin akrab. Menjelang siang, mereka mencari sesuatu yang bisa dimakan. Keberuntungan berpihak pada mereka ketika menemukan beberapa jenis buah di pulau tersebut, seperti kelapa dan pisang, yang setidaknya bisa membantu mereka bertahan untuk sementara waktu. Tanpa terasa, 12 hari telah berlalu sejak Danny dan Emma terdampar di pulau tak berpenghuni itu. Siang hari, Danny tertidur di dalam gubuk sederhana mereka. Tanpa sengaja ia memeluk Emma yang berbaring di sampingnya. Emma terdiam, membiarkan momen itu berlalu begitu saja dalam keheningan. Di tempat lain, orang tua Emma tampak hancur setelah menyaksikan berita terbaru tentang pencarian yang belum membuahkan hasil. Dengan air mata dan penuh keputusasaan, mereka bertekad untuk terus mencari anak mereka. Meski tanpa dukungan penuh dari pihak berwenang, kembali ke pulau, rasa rindu pada orang tua mulai menghantui Emma. Sementara itu, menjelang senja, Danny melakukan kebiasaannya, menatap matahari terbenam di laut. Saat berjalan kembali ke arah gubuk sambil menyibak pasir, ia dikejutkan oleh penemuan sebuah kerangka manusia tak jauh dari tempat mereka tinggal. Penemuan itu membuat Emma diliputi ketakutan. Ia khawatir nasib mereka akan berakhir sama. Danny pun berusaha menenangkan dan meyakinkan Emma agar tetap kuat. Dalam suasana penuh emosi tersebut, keduanya semakin larut dalam perasaan satu sama lain, menandai kedekatan yang semakin dalam hingga berlanjut kejar tayang. Setelah Emma menenangkan diri, Danny pun merasa canggung dan menyadari bahwa Emma masih segel, belum siap dengan kedekatan tersebut. Keesokan paginya, Emma terbangun dan kebingungan karena Danny menghilang bersama beberapa barang. Ia pun mencarinya hingga menemukan Danny sedang menguburkan kerangka manusia yang mereka temukan sebelumnya. Sempat terjadi perdebatan kecil hingga Emma terpeleset dan melukai lututnya. Danny segera menolong, mengobati luka Emma, dan meminta maaf. Dalam suasana yang lebih tenang, Danny akhirnya menceritakan masa lalunya tentang rasa bersalah atas kematian ibunya. Emma pun meyakinkan Danny bahwa hal itu bukan kesalahannya. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat dan benih-benih cinta mulai tumbuh di pulau sunyi tersebut. Doesn't always make sense.
Sementara itu, orang tua Emma dan Danny terus melakukan pencarian. Meski waktu telah berlalu hampir sebulan, dan pemerintah resmi menghentikan operasi pencarian, berbagai upaya telah mereka lakukan, namun semuanya berakhir sia-sia. Dengan hati hancur dan penuh kesedihan, mereka akhirnya memutuskan pulang, pasrah pada nasib anak-anak yang sangat mereka cintai. Di sisi lain, Danny dan Emma justru mulai menjalani kehidupan di pulau itu dengan semakin dekat. Mereka saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain dalam keterasingan. Suatu hari, Danny memetik bunga di dalam pulau sementara Emma bersantai di bawah pepohonan. Tiba-tiba suara pesawat melintas di atas pulau, membuat mereka terkejut dan kembali berharap. Keduanya segera berlari ke gubuk untuk menggunakan flare gun sebagai tanda minta tolong. Namun, setibanya di sana, senjata isyarat itu justru menghilang. Pesawat pun berlalu, dan kesempatan mereka untuk diselamatkan kembali sirna. Kejadian ini memicu pertengkaran di antara mereka. Apalagi barang-barang lain juga terus menghilang tanpa penjelasan. Putus asa mulai menyelimuti mereka. Hingga suatu hari, saat berada di tepi pantai, terdengar suara aneh dari arah tengah pulau. Diliputi rasa penasaran, Danny memutuskan menyelidiki sumber suara tersebut. Namun di balik rimbunan pepohonan, ia justru dikejutkan oleh kemunculan seekor macan hitam. Tanpa berpikir panjang, Danny langsung berlari saat hewan itu mengejarnya. Emma ikut berteriak panik sambil berusaha menyusul. Danny terjatuh setelah tersandung, dan hewan itu segera menerjang. Beruntung dengan pisau lipat yang dimilikinya, Danny berhasil melumpuhkan dan membunuh hewan buas tersebut. Beberapa waktu kemudian, saat Danny dan Emma beristirahat di bawah pohon dekat gubuk yang kini berada di tengah pulau, sebuah botol air tiba-tiba jatuh mengenai Emma, disusul barang-barang lain yang sebelumnya menghilang. Mereka pun menyadari bahwa seekor monyet kecil selama ini mencuri barang-barang mereka, termasuk flare gun. Suatu hari, ketika sedang mencari ikan di sungai kecil, suara helikopter mendadak terdengar di atas pepohonan. Keduanya segera berlari ke pantai, dan saat helikopter melintas cukup dekat, Emma menembakkan flare gun sebagai tanda minta tolong. Berkat sinyal tersebut, supir melihat keberadaan mereka setelah lebih dari 100 hari terdampar di pulau tak berpenghuni. Danny dan Emma akhirnya berhasil diselamatkan. For more than 3 months, Emmeline Robinson. Cerita berpindah ke bandara, di mana orang tua serta teman-teman Danny dan Emma berkumpul menyambut kepulangan mereka. Senyum dan air mata bahagia terpancar. Setelah lebih dari 3 bulan, mereka dinyatakan hilang. Namun kebahagiaan itu diiringi perasaan berat, karena Danny dan Emma harus kembali ke rumah masing-masing dan menjalani kehidupan yang terpisah. Setelah kembali ke kehidupan normal dan bersekolah, keduanya justru merasa asing dan hampa. Mereka tak lagi bisa bersama setiap waktu, seperti saat di pulau. Meski begitu, perubahan besar terjadi pada Danny. Ia menjadi lebih dewasa, mulai akur dengan ayahnya, dan lebih serius menjalani hidupnya. Suatu malam, Danny dan Emma menghadiri sebuah pesta. Emma yang telah lama datang mencari Danny, hingga akhirnya menemukannya berdiri sendirian di depan jendela, mengenakan setelan jas hitam, tubuhnya basah oleh hujan. Emma pun menghampirinya tanpa ragu. Dalam keheningan malam, keduanya saling mendekat, dan mereka pun kejar tayang. Get in. Tons are overrated. Itulah cerita film kali ini. Pesan-pesan yang diambil dari film ini adalah, jangan terdampar bersama cewek tobrut. Sebelum kabur, jangan lupa like, komen, dan subscribe.